Jangan ditonton pokoknya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan aku Muti Asia. Aku Khairatun. Aku Kamalul. Nah, di video kali ini kita bakalan ngobrol bersama orang random tentang politik strategi nasional. Jangan lupa tonton videonya dan simak. Halo guys, jadi kita hari ini berada di Upton. Nah, kita bakalan cari orang random buat kita tanya-tanyain. Ayo, let's go. Ada orang random. Permisi mas. Ya, Boleh gabung nggak? boleh. Sok. Mohon maaf ya mas mengganggu waktunya. Saya kan ada dapat tugas kuliah. Saya mau nanya-nanya dikit nih tentang politik dan strategi nasional. Kalau boleh tahu nama mas siapa ya? Nama saya James. Kalau teman masnya? Putra. Oke. Masuk ke pertanyaan pertama ya mas. Nah, sepengetahuan mas-mas di sini politik itu apa sih? Waduh, buset. Politik. Iya. Lu apa gua? Sampai Kalau menurut gue ya, politik itu apa ya? Bisa dibilang bagaimana cara kita memonopoli diri kita sendiri sih. Jadi gua bukan anak politik, tapi gua pernah baca tentang politik, bahwasanya ada teori-teori yang menjelaskan tentang politik. Jadi gua ngikut salah satu teori dari Aristoteles ya. Itu dia pernah bilang bahwasanya politik itu bagaimana caranya setiap individu untuk mewujudkan kebaikan tapi secara bersama. Nah, di sini kalau di garis besar menurut saya ya kita setiap individu pasti akan bagaimanapun caranya untuk mencapai kebaikan gitu. Ya enggak, Din? Nah, terus juga gimana ya? Gua kalau melihat dari segi pemerintahan mungkin ya yang kalian tanya, yang mbaknya tanya ini, kalau gue pemerintahan, menurut gue politik pemerintahan Indonesia terutama bisa dibilang nggak jelas. Dia ya ada ngikutin kayak mau politik yang baik tapi demokrasi, maksudnya demokrasi tapi rakyatnya aja gue ngerasa gue kadang nggak didengerin gitu. Mungkin itu sih kalau menurut gue. Kalau menurut masnya gimana? Ya mungkin kalau menurut saya politik itu kan suatu tujuan yang ingin dicapai ya. Kita bisa lihat sendiri politik itu biasa yang ada di Indonesia ini, atau mungkin aslinya kita para manusia atau mungkin masyarakat lah, aslinya itu punya pikiran politik dan punya sifat politik. Entah mungkin kita harus berpikir kritis untuk kayak mencapai tujuan yang sedang kita inginkan gitu. Tapi per hari ini politik itu disalahgunakan oleh pemerintah. Pemerintah ini sebenarnya pengen mengikuti politik dari Prancis ya, yang katanya harus selalu memikirkan rakyatnya, tapi kan ternyata kan enggak. Nah, makanya sampai politik itu dicap sebagai politik kotor karena melibatkan banyak sekali kejanggalan dan kerugian untuk masyarakat. Mungkin pertamanya aja para orang-orang pemerintahan sana yang ingin menggunakan masyarakat Indonesia khususnya untuk bahan perpolitikan. Itu yang harus kita hilangkan, tapi sangat susah karena sudah menjadi kultur atau mungkin sudah mendarah daging lah sifat-sifat seperti itu untuk mencapai apa yang dia inginkan, kan gitu. Kan apa yang dia inginkan pasti kan banyak. Entah mungkin dia menginginkan jabatan, kekuasaan, dan mungkin hasil yang paling utamanya adalah uang. Mungkin gitu. Dari saya perpolitikan. Tadi masnya sempat jelasin tentang politik itu adalah
tujuan. Nah, Masnya juga sempat jelasin memonopoli diri sendiri. Nah, menurut Mas berdua ini strategi yang bagus buat politik di negara kita tuh sebenarnya gimana sih? Kalau strategi yang bagus ya, kalau andai kata saya mau nyalon nih ya, nyalon jadi presiden gitu. Saya nggak mau itu kayak, ya bukan nggak mau tapi meminimalisir untuk saya masang baliho. Karena apa? Ya masyarakat atau rakyat Indonesia itu butuhnya kita ada, bukan foto kita yang ada gitu loh. Kalau baliho atau ya lebih ke kita harus ngasih kepercayaan lebih gitu ya, kepercayaan lebih ke masyarakat itu sih, mungkin gitu kalau dari saya. Kalau dari Mas gimana? Ya kalau dari saya strategi ya ini ya. Strategi perpolitikan sih yang penting mah tidak mengecewakan rakyat sih. Kalau semisal di ranahnya pemerintahan ya. Karena perpolitikan kali ini selalu berkaitan tentang namanya pemerintahan, calon, kan seperti itu. Karena untuk ingin mendapatkan kekuasaan, pasti gitu. Dengan tujuan yang mereka inginkan. Jadi strategi saya mungkin perpolitikan kali ini lebih rapih aja lah, lebih bersih, lebih bisa menguntungkan rakyat biar rakyat nggak kecewa tentang apa yang namanya politik, mungkin gitu. Mungkin itu pertanyaan saya, tapi ada closing statement nih. Menurut Mas, saya mau closing statement dari Mas berdua, closing statement tentang politik. Ya seputar politik lah. Aduh. Tapi ini ntar aman kan ya, Mbak? Aman. Nggak bakal kemana-mana. Ya saya cuman kalau disuruh closing statement saya bakal bilang tolonglah. Karena sekarang lagi rame-ramenya politik dinasti ya. Saya cuman minta buat ya hilangin itulah politik dinasti. Kita main politik yang bener-bener demokrasi juga enak kok. Nggak harus lu keturunan siapa, lu anak siapa, nggak usah gitulah. Kayak ya dari mana masyarakat mau percaya akan hal itu. Kalau ujung-ujungnya juga paling anaknya ini gitu. Jadi lebih ke ya yang baik-baik aja lah sama pemerintah terutama. Aduh gue takut. Masnya? Ya mungkin closing statement ya. Mungkin closing statement dari saya tentang politik di negara kita sendiri ya. Ya itu yang tadi saya omongkan, main bersih lah, kan gitu. Terus juga jangan mengotori lingkungan tempat lah, apalagi sampai nyebar baleho sepanjang jalan gitu ya. Bosen banget. Karena kalau kita ngelihat perpolitikan di Korea Selatan itu untuk kayak pemasaran untuk branding dari paslon itu pasti ditempatkan sama pemerintah, itu juga udah dibuatkan kayak tempat untuk nginin baleho. Jadi udah ada tempatnya nih, nggak asal tancep itu yang bikin di pinggir-pinggir jalan ya gitu itu yang bikin sampah, nanti ujung-ujung tinggal cabut udah selesai kan gitu. Yang bersih, jaga kestabilan, itu sama benar tadi perpolitikan itu jangan sampai dinasti. Pokoknya kita harus berjuanglah di kontestasi perpilihan, apalagi kemarin juga kan kita kan sempat diperlihatkan lah pemilu 2024 yang sangat kontroversial mungkin, tapi mungkin bisa diterima juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tetap jaga yang namanya politik, jangan sampai dikotorkan nama politik, apalagi sampai dicap politik kotor. Mungkin itu saja, tetap jaga kestabilan berpolitik gitu mungkin. Oke. Mungkin terima kasih ya buat Mas. Mohon maaf mengganggu waktu Mas-masnya ya. Selamat malam, Kak. Iya, selamat malam. Dengan siapa, Kak? Saya Makmun Effendi. Oh, Kak Makmun Effendi. Kak, di sini saya akan bertanya-tanya mengenai politik dan strategi nasional. Menurut Kakak, politik itu apa sih? Menurut saya politik yaitu adalah segala tindakan yang berkaitan dengan negara untuk mencapai tujuan negara yang berlandaskan undang-undang. Nah, kan
itu tadi untuk mencapai tujuan negara ya Kak ya, itu pasti kan memiliki yang namanya strategi nasional ya Kak. Kalau dalam hal pendidikan ya Kak ya, contoh ini kan itu pasti ada kurikulum pendidikan. Menurut Kakak kurikulum pendidikan itu sudah tercapai dengan baik atau belum Kak? Untuk pandangan saya untuk pelaksanaan kurikulum, sekarang kan kita memakai kurikulum merdeka kan. Iya. Ya sebagian sudah terlaksana, sebagian ada yang belum terlaksana menurut saya. Untuk kurikulum merdeka kan sebenarnya lebih efektif karena sebagai siswa atau mahasiswa lebih aktif dalam pembelajaran tersebut. Dan untuk guru bukan hanya untuk mengarahkan kepada siswa dan siswa yang lebih aktif dalam berperan. Nah, kalau itu kan tadi di dalam bidang pendidikan ya Kak ya. Kalau dalam bidang sosial contohnya untuk ini yang sedang ramai dibicarakan mengenai tapera ya Kak ya. Itu kan tabungan rumah rakyat. Nah, itu bagaimana pandangan Kakak mengenai tersebut? Dan saya menurut tapera itu ya ada positifnya dan negatifnya. Karena tapera itu kan sebenarnya untuk kita sebagai rakyat mempunyai tabungan, dan tapera itu kan ada potongan gaji tiap bulan, dan pengambilan tapera itu setelah kita pensiun yaitu sekitar umur 8 tahun sampai 60 tahun itu untuk pembangunan rumah. Dan dampak negatifnya mungkin mungkin bisa terjadi tidak sesuai dengan peraturan, mungkin tidak transparan yang membuat rakyat lupa dengan cara tersebut. Nah, itu kan kalau dampak negatif dan positifnya. Tapi kalau menurut Kakak sendiri, hal tersebut itu sebenarnya efektif nggak sih Kak? Mungkin cukup efektif, mungkin bisa untuk lebih transparan lagi, soalnya kan mengenai dana untuk kesejahteraan bersama juga. Oke Kak, terima kasih tentang pendapatnya ya Kak ya. Mungkin ada closing statement dalam politik dan strategi nasional ini? Closing statement, baik. Untuk sebagai mahasiswa mungkin hanya mengikuti alur pendidikan sesuai dengan kurikulum, dan kita harus sebagai penyambung lidah pemerintah pada masyarakat dan elemen-elemen lainnya. Cukup. Baik Kak, terima kasih ya Kak ya atas waktunya. Udah mulai boy videonya. Udah. Nggak apa-apa. Udah deh. Sekian ya guys video kita. Jangan ditonton pokoknya. Jangan. UAS, bye, goodbye, UAS. Kalau boleh tahu kediamannya di mana ya? Saya tinggal di maaf mengganggu waktunya ya Kak. Ini atas spesial PPKN saya ingin menanyakan kepada saudara sendiri apa yang saudara ketahui tentang politik. Menurut saya politik nasional merupakan suatu arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa, yang dicapai oleh suatu bangsa dalam jangka panjang. Politik nasional ini sudah dijabarkan dalam kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Mungkin ada closing statement untuk politik dan strategi nasional dari closing statement dari saya menggunakan kombinasi antara kedua pusat dalam melakukan proses pembangunan nasional. Terima kasih karena selamat pagi. Maaf untuk mengganggu waktunya. Selamat sore Kakak. Boleh tahu ini namanya siapa? Nama saya Amal. Kalau untuk boleh ketahui Kakak dari universitas mana ya? Dari Universitas Negeri Semarang. Oh, Universitas Negeri Semarang. Kita Baleho yang menjadi jalan seperti itu kan juga termasuk strategi politik kan? Bagaimana pendapat Kakak mengenai hal tersebut?
Sebenarnya kalau mau berpendapat terkait baliho tersebut, saya mau mengambil contoh dari salah satu negara maju yang ada di Asia, yaitu Jepang. Mereka juga menggunakan strategi baliho seperti itu, tetapi konsep yang mereka ambil itu berbeda, yang dimana mereka mengambil suatu tempat sendiri, suatu tempat sendiri, yang dimana para pejabat tersebut mengkampanyekan diri mereka menggunakan baliho tersebut yang ada di sana, di tempat satu itu. Kalau menurut saya strategi politik seperti itu memang umum untuk dilakukan, tapi akan lebih baik apabila tidak secara sembarangan ditaruh di beberapa tempat seperti itu, karena selain merusak estetika juga terkadang banyak pejabat-pejabat yang menggunakan baliho tersebut di masa-masa yang tidak tepat, seperti di saat ada bencana yang dimana mereka memberikan donasi-donasi tersebut dengan memasang-masang baliho juga, karena itu juga menghilangkan rasa manusiawi hampir secara keseluruhan. Lalu juga ada di masa-masa yang secara tidak tepat seperti di masa-masa pandemi, yang seharusnya di masa tersebut ya kita juga seharusnya bisa memberi bantuan juga daripada mengamankan diri sendiri di masa-masa seperti itu. Dan secara lebih lanjut juga bisa menggunakan informasi digital seperti Instagram, TikTok dan sebagainya lebih baik daripada menggunakan baliho yang merusak estetika jalan kota.